warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Salam sehat dari kami. Pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ibu Suwarini. Kalian boleh memanggil nama saya dengan Bu Rini. Adapun alamat saya yaitu di Desa Poncol. Pada kesempatan ini anak-anak, saya akan mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia, dan kebetulan tahun ini saya mengajar kelas 7 dan kelas 9. Nah, untuk itu anak-anak selama pembelajaran saya harapkan kita bisa saling bekerja sama, saling mengerti, saling membantu, sehingga dalam proses pembelajaran kita bisa dapat berjalan dengan lancar. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam perkenalan itu. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anakku semuanya. Selamat berjumpa kembali dalam acara belajar bersama. Anak-anak, pada sore hari ini kita akan mengulas kembali mata pelajaran Bahasa Indonesia, khususnya kelas 7, kurikulum 2013, yaitu materi menentukan isi teks deskripsi. Anak-anakku yang saya sayangi, untuk lebih jelasnya ikuti paparan berikut ini. Anak-anak, yang pertama pada materi ini adalah menentukan perincian informasi pada teks deskripsi sebagaimana yang ada di dalam buku paket kalian. Jadi di buku paket kalian ada sub materi menentukan perincian informasi pada teks deskripsi. Namun sebelum kita lanjutkan perlu anak-anak pahami yang pertama, kalimat rincian itu adalah suatu kalimat yang isinya bisa menjadi penjelasan, bisa menjadi informasi, atau sebagai rincian detail tentang kalimat utama atau gagasan utama atau gagasan pokok dari sebuah paragraf, atau dalam hal ini sebuah teks deskripsi. Jadi dalam hal perincian informasi ini yang harus kalian pahami, yang pertama adalah kalimat rincian itu apa? Ya. Jadi kalimat rincian itu merupakan sebuah kalimat yang isinya bisa menjadi penjelasan, informasi, atau sebagai rincian detail tentang kalimat utama. Dengan demikian, perincian informasi itu merupakan kalimat penjelas yang merupakan rincian detail dari kalimat utama. Sekali lagi, yang perlu dipahami, apa toh kalimat perincian itu apa toh? Atau kalimat rincian itu apa? Nah, kalimat rincian tadi adalah kalimat penjelas yang merupakan rincian detail dari kalimat utama. Ini yang harus kalian pahami terlebih dahulu. Berikutnya anak-anak, coba perhatikan kalimat berikut ini atau di dalam teks berikut ini. Saya akan bacakan. Pantai Senggigi merupakan salah satu wisata andalan di Nusa Tenggara Barat. Pantai Senggigi sangat indah. Pantai Senggigi ini terletak di Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pantai Senggigi itu merupakan pantai dengan garis
pantai terpanjang. Pemandangan bawah laut Senggigi juga menakjubkan. Pura Bolong menjadi pelengkap wisata di Pantai Senggigi. Nah, kalau kalian melihat tag ini, kalimat utama dalam tag ini adalah Pantai Senggigi merupakan salah satu wisata andalan di Nusa Tenggara Barat. Nah, karena ini merupakan kalimat utama, maka diperjelas lagi menjadi Pantai Senggigi sangat indah. Ditambah lagi Pantai Senggigi terletak di Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pantai Senggigi merupakan pantai dengan garis pantai terpanjang. Pemandangan bawah laut Senggigi juga sangat menakjubkan. Pura Bolong menjadi pelengkap wisata di Pantai Senggigi. Jadi kalimat-kalimat setelah Pantai Senggigi merupakan salah satu wisata andalan di Nusa Tenggara Barat ini merupakan kalimat rincian yang juga merupakan kalimat penjelas. Ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 kalimat penjelas yang mengiringi kalimat utama Pantai Senggigi merupakan salah satu wisata andalan di Nusa Tenggara Barat. Jadi nanti anak-anak bisa membaca tag-tag yang ada di dalam buku bahasa Indonesia itu, cari dulu kalimat utamanya. Nanti kalimat berikutnya merupakan kalimat rincian informasi dari kalimat utama, merupakan kalimat penjelas dari kalimat utama. Paham ya anak-anak ya? Jadi contohnya tadi kalau kalimat perincian tadi sudah jelas dan contohnya sebagaimana yang Bapak paparkan tadi. Berikutnya anak-anakku, di dalam buku kalian nanti ada membandingkan dua tag maksudnya. Nah, membandingkan dua tag ini bisa dilihat dari dua hal. Yang pertama bisa dilihat dari perbedaannya. Yang kedua dari persamaannya. Jadi yang dibandingkan itu perbedaan dan persamaannya. Ya, lebih mudahnya semacam itu. Terus perbedaannya apa yang dibandingkan? Yang pertama adalah topik yang dideskripsikan. Beda, kalau bedanya di mana topik yang dideskripsikan itu? Ya. Jadi kalau yang pertama yang dibandingkan itu perbedaannya, yaitu yang pertama yang dicari adalah topik yang dideskripsikan itu perbedaannya di mana. Yang kedua adalah rincian tagnya. Coba dilihat. Perbedaan rincian tagnya di mana? Kalau tag yang pertama itu misalkan merinci sesuatu hal gitu, yang kedua pasti juga merinci. Ya itu yang harus kalian bandingkan. Yang ketiga perbedaannya itu dilihat dari pola pengelompokan isi. Pola pengelompokan isi. Ya. Seperti apa pola pengelompokannya? Ya. Sekali lagi, untuk membandingkan tag dilihat dari perbedaannya, maka yang dibandingkan adalah satu, topik yang dideskripsikan, dua, rincian tagnya, yang ketiga, pola pengelompokan isinya. Yang kedua, ini yang dibandingkan adalah persamaannya. Nah, yang dibandingkan apa? Persamaannya. Apa yang dibandingkan? Yang pertama, cara pengembangan isinya seperti apa? Persamaan pengembangan isi antara tag 1 dan tag yang kedua itu apa? Itu yang harus kalian tuliskan nanti. Yang ketiga, isi dapat ditangkap dengan penggunaan panca indera. Misalnya, yang satu itu diindera dengan perasaan dengan hati,
karena yang diungkapkan adalah perasaan misalnya. Yang kedua itu diindra oleh mata karena di situ menjelaskan atau mendeskripsikan sesuatu yang tampak. Ya. Jadi yang dibandingkan yang kedua adalah persamaannya. Persamaan cara pengembangan isinya, terus kemudian indera yang digunakan untuk menangkap pesan isi tadi seperti apa. Itu yang harus kalian pahami. Sekali lagi bahwa untuk membandingkan teks ini ada dua yang dibandingkan, yaitu perbedaan dan persamaannya. Jelas anak-anak ya? Baik, berikutnya. Ini ada contohnya. Seperti tadi yang saya sampaikan, misalkan perbedaannya ya, ini contohnya. Misalnya, topik utama yang didiskusikan itu apa? Jadi nanti pengerjaannya seperti dalam ini, di bukumu sudah ada, jadi tinggal mengisikan perbedaannya, topik utama yang didiskusikan itu teks yang pertama apa, yang kedua apa, ya. Yang kedua, rincian isinya pada teks pertama itu seperti apa, yang teks kedua itu juga seperti apa. Yang ketiga, pola pengelompokan isi. Misalnya, di situ sudah ada pengelompokan bagian-bagian, misalnya pantai bawah laut, pura batu bolong, dan seterusnya. Itu adalah pola pengelompokan isinya. Dan teks yang kedua seperti apa? Silahkan dibaca anak-anak ya. Nanti pasti ketemu. Ya. Berikutnya anak-anak, ini contoh yang persamaannya. Cara mengembangkan isinya pada teks pertama, kalian tulis di dalam kolom itu. Cara yang keduanya juga sama begitu, yang teks kedua juga semacam itu, yaitu menuliskan cara pengembangan isi pada teks kedua. Yang kedua, isi dapat ditangkap dengan panca indera. Yang satu misalnya indera penglihatan, yang kedua indera pendengaran, misalnya. Coba tunjukkan isi yang dapat ditangkap dengan panca indera itu apa. Ya, misalnya tadi isi teks yang pertama ada yang bisa ditangkap dengan panca indera penglihatan. Yang teks kedua juga ada misalnya. Itu yang harus kalian tulis di dalam kolom-kolom ini. Maaf ya, ini kan ini sudah ada di dalam buku, jadi anak-anak tinggal membaca dan mengalihkan ke sini. Kesimpulannya anak-anakku bahwa kalimat rincian itu kalimat yang berisi penjelasan atau rincian. Ya, ini terkait dengan perincian informasi dalam teks, deskripsi tadi. Jadi isinya merupakan penjelasan atau rincian ya dari kalimat utama dalam suatu paragraf atau dalam suatu teks. Kalimat penjelas itu biasanya bersifat khusus, sehingga kalimat tersebut harus menjelaskan secara detail mengenai apa yang sedang menjadi topiknya. Ya, jadi harus lebih detail dari kalimat utamanya. Yang kedua kesimpulannya, kalimat rincian itu merupakan pendukung kalimat utama. Kalimat itu tidak otonom, artinya tidak berdiri sendiri karena merupakan penjelasan dari kalimat utama. Yang ketiga, mendeskripsikan atau menjelaskan topik utama. Jadi jelas dan pasti masih ada hubungan karena ini merupakan penjelasan dari kalimat utama. Ya. Anak-anakku yang saya sayangi, demikian penjelasan singkat.